Pagi ini kami meninggalkan Kairo menuju Sinai di Mesir bagian timur. Untuk mencapai kawasan ini dibutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 10 jam dengan menggunakan transportasi darat. Bukan hanya menuju kota yang berbeda, kami juga akan menuju benua yang berbeda. Ya, meski satu negara, kota Kairo berada di benua Afrika, sedangkan Sinai berada di benua Asia bagian barat. Setelah melintasi terusan Suez yang fenomenal, kami mulai disuguhkan pemandangan yang benar-benar berbeda. Di sini, gurun bukit bebatuan membentuk perpaduan yang begitu serasi. Persinggahan pertama kami adalah Uyun Musa, satu dari 12 mata air yang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar lewat pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Lokasi sumur ini memang cukup mengagumkan, sebab berada di tengah gurun pasir. Uyun Musa tak lain sebuah sumur batu berdiameter sekitar 2 meter dan kedalaman permukaan air sekitar 4 meter. Saya sekarang sudah berada di Uyun Musa atau mata air Musa, di mana merupakan salah satu peninggalan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Sebuah tenda besar menjadi peneduh terik matahari tepat di atasnya. Tidak banyak penduduk tinggal di sekitar sumur ini, hanya beberapa suku Baduy yang memanfaatkan kunjungan wisatawan ke sini untuk berdagang cenderamata. Ya Ustadz, tempat ini dinamai Uyun Musa itu kenapa sih Ustadz, sejarahnya seperti apa? Adapun dalam Al-Quran juga disebutkan pada surat Al-Baqarah, ya, pada ayat yang ke-60 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idistasqa Musa liqaumihi ya faqulna drib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina." Ya, jadi ketika Bani Israel mengeluh kepada Musa minta air, lalu Musa memukulkan tongkatnya dan keluar dari situ 12 mata air. Nah, kenapa ada 12 mata air? 12 itu karena anaknya Yakub, ya, keturunannya Yakub itu ada 12 yang kita ketahui, saudara-saudara Yusuf, ya. Jadi ketika Yusuf ada di Mesir, lalu Yakub datang ke Mesir membawa seluruh Bani Israel, disitulah awalnya. Jadi 12 itu untuk anak keturunan Yakub yang ada 12 jumlahnya. Ada Yahuda, ada Lewi, ya, ada Benyamin dan lain sebagainya. Dalam sejarah, 12 suku Israel yang dimaksud diyakini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau bawa saat menduduki jabatan penting di pemerintahan salah seorang Fir'aun. Setelah Yusuf meninggal, bangsa Bani Israel berkembang pesat dan Fir'aun lain yang tengah berkuasa pun menjadikan Bani Israel sebagai budak. Perbudakan ini berlangsung kurang lebih 400 tahun lamanya, hingga lahirlah Nabiullah Musa alaihissalam yang Allah beri misi membawa Bani Israel ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Dalam perjalanan melarikan diri dari Fir'aun ini, Musa dan Bani Israel mengalami banyak ujian kesulitan di tengah gurun yang ganas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku, yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 160. Saat ini hanya ada 3 sumur di lokasi ini. Sebagian ahli sejarah berpendapat 9 sumur lainnya telah hilang tertutup tanah gurun pasir. Sementara menurut pendapat lain, sumur-sumur tersebut memang tidak pernah ditemukan. Ada beberapa ahli sejarah mengklaim salah satu sumur Musa adalah yang berada di sekitar Petra, Yordania. Sehubungan dengan beda pendapat lokasi meninggalnya Nabi Musa di Gunung Nebo, Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Uniknya mata air Musa yang keluar dari pegunungan batu ini tetap mengalir jernih hingga saat ini. Sore hari kami baru mencapai kawasan Sinai. Mumpung matahari belum tenggelam, kami singgah di areal yang dipercaya sebagai makam Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam yang menemani beliau berdakwah dan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Tak jauh di seberang makam Nabi Harun, terdapat sisa-sisa patung sapi sesembahan yang dibuat seorang Bani Israel bernama Samiri.
Ya, di atas sana ada patung sapi Samiri, patung yang dibikin Bani Israel sebagai sesembahan ketika mereka ditinggal Nabi Musa bermunajat kepada Allah 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Cerita tentang anak sapi sesembahan ini tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sesembahanmu sepeninggalnya. Dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 51. Wallahu alam bishawab. Pemirsa, ojek online motor yang kini menjadi tren tersendiri di bidang transportasi terkadang menjadi dilema tersendiri, terutama jika pengemudinya perempuan dan penumpangnya laki-laki. Bagaimana syariat mengatur masalah ini? Selain itu, persoalan batal tidaknya wudhu seseorang jika bersentuhan dengan istri atau suami masih menjadi dilema dan masalah tersendiri bagi suami istri. Selengkapnya Hasanah segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, driver ojek sepeda motor laki-laki sudah biasa kita jumpai sejak dulu dan sejauh ini jarang menimbulkan masalah. Namun belakangan sejak adanya praktek ojek online, tak jarang kita jumpai perempuan juga menjadi driver ojek sepeda motor. Satu sisi, hal ini cukup memberikan peluang pada siapa saja untuk menjemput rezeki di sektor ini, termasuk perempuan. Masalahnya, seringkali driver ojek perempuan ini membuat penumpang menjadi dilematis. Karena di bojeng perempuan, dengan posisi duduk penumpang laki-laki cukup membuat riskan. Bahkan tak sedikit yang merasa terganggu. Maka tak sedikit penumpang laki-laki yang ketika mendapatkan driver ojek perempuan, lebih memilih berganti posisi. Penumpang laki-laki meminta agar membonceng sang driver agar lebih nyaman. Tapi bagi penumpang laki-laki yang tidak bisa mengendarai motor, mau tak mau tetap di posisi penumpang dengan posisi yang cukup dilematis. Lalu bagaimana praktek semacam ini dalam syariat agama? Para ulama sepakat bahwa hukum asal seseorang perempuan yang berduaan dengan laki-laki bukan mahram adalah haram dan tidak diperbolehkan. Termasuk dalam hal ini adalah perempuan yang berduaan satu kendaraan, baik drivernya laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga disebutkan, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali setan akan menjadi yang ketiga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Berdasarkan hadis ini, larangan bagi seorang perempuan yang berduaan dengan laki-laki bukan mahram ini berlaku secara umum. Baik laki-laki tersebut hanya seorang teman, atau laki-laki yang kebetulan bertemu di jalan, maupun driver ojek sepeda motor laki-laki yang kendaraannya ditumpangi untuk mengantarkan ke suatu tempat. Namun demikian, menurut sebagian ulama, perempuan boleh naik kendaraan sepeda motor dengan dibonceng oleh driver ojek laki-laki jika hal itu dianggap sebagai keadaan darurat dan kuat dugaan akan aman di sepanjang perjalanan. Hal ini sesuai dengan hukum kaidah hukum Islam yang menyatakan keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Sebagian ulama membatasi keadaan darurat yang memperbolehkan seorang perempuan naik ojek dengan driver laki-laki apabila pertama, perempuan tersebut tidak bisa menggunakan sepeda motor. Kedua, tidak ada mahram yang bisa mengantarnya saat kondisi darurat itu terjadi. Ketiga, tidak ada kendaraan selain motor yang bisa digunakan. Adapun jika ketiga syarat yang menjadi alasan darurat tersebut tidak ada, maka larangan naik ojek bagi perempuan dengan driver ojek laki-laki tetap berlaku. Sehingga sebisa mungkin perempuan tersebut menghindari naik ojek sepeda motor dan beralih naik kendaraan umum yang berpenumpang banyak seperti angkot, bus, dan kereta api.
Dalam keadaan darurat ini juga, penumpang ojek sepeda motor perempuan hendaknya tetap menjaga dirinya agar tidak bersentuhan dengan driver ojek laki-laki yang bukan mahramnya. Bisa saja misalnya dengan cara meletakkan tas yang dibawanya sebagai pembatasnya. Lalu bagaimana jika drivernya perempuan dan penumpangnya laki-laki? Jika driver ojek sepeda motor itu perempuan dan penumpangnya laki-laki, maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat agama. Karena posisi seperti ini lebih rentan datangnya godaan setan. Imam Nawawi menjelaskan, wanita adalah sesuatu yang sangat diinginkan dan tempat syahwat walaupun dia sudah tua. Itu sebabnya demi maslahat dan kepentingan semua pihak, sebaiknya driver ojek sepeda motor perempuan tidak mengambil penumpang dari lawan jenisnya dan lebih berkonsentrasi mengambil penumpang perempuan. Memang secara teknis agak repot, tapi jika tekad itu ditetapkan dalam diri, insya Allah akan ada saja rezeki datang. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, dalam aktivitas sehari-hari, suami istri yang hidup satu atap dengan istrinya dalam kehidupan sehari-hari tentu sering bersentuhan. Hanya saja yang terkadang membuat ragu jika sentuhan suami istri itu terjadi di saat dalam keadaan suci setelah berwudu. Apakah sentuhan suami istri itu membatalkan wudu? Lalu bagaimana dengan menyentuh mertua? Ini memang persoalan yang sering mengemuka. Para ulama dalam hal ini pun berbeda pendapat. Apakah suami yang menyentuh istrinya pada saat sedang suci dari hadas kecil, wudunya batal atau tidak? Namun yang perlu diketahui bahwa bersentuhan yang dimaksud di sini dan menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah apabila suami bersentuhan dengan istrinya tanpa alas apapun. Menurut para ulama mazhab Syafi'i, suami yang menyentuh istrinya dalam keadaan berwudu, maka wudunya batal. Hukum batalnya wudu karena bersentuhan dengan lawan jenis ini berlaku umum, baik wanita yang disentuhnya itu mahram atau bukan mahram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Berdasarkan ayat ini, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan di antara sebab wudhu atau tayamum adalah menyentuh perempuan. Namun menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, suami yang menyentuh istrinya dalam keadaan suci dari hadas kecil itu tidak membatalkan wudhu. Namun menurut mazhab Maliki, sentuhan itu bisa membatalkan wudhu jika sentuhan itu menimbulkan syahwat. Jika sentuhan itu tidak menimbulkan birahi, maka tidak membatalkan wudhunya. Hal ini berdasarkan keterangan dari sejumlah hadis Nabi SAW. Di antaranya dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian keluar untuk sholat berjamaah dan tidak berwudu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam kesempatan lain, Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan, aku pernah tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Apabila beliau sujud, maka beliau menyentuhku lalu aku pun mengangkat kedua kakiku. Apabila beliau berdiri, maka aku membentangkan kedua kakiku seperti semula. Aisyah berkata, rumah-rumah saat itu masih belum punya lampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah menguraikan masalah ini. Ia menegaskan ketika seseorang berwudu, maka hukum asal dari wudunya itu adalah suci dan tidak batal, sehingga ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asalnya. Dalam hal ini yang membatalkan itu tidak ada. Padahal kita ketahui bersama bahwa menyentuh istri adalah suatu hal yang amat sering terjadi. Seandainya itu membatalkan wudu, tentu Nabi SAW akan menjelaskan kepada umatnya dan masyhur di kalangan sahabat.
Tetapi tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berwudu hanya karena sekedar menyentuh istrinya. Lalu bagaimana bersentuhan dengan mertua? Apakah membatalkan wudu? Perlu diketahui, ibu mertua adalah mahram bagi seorang laki-laki. Mengapa? Karena dia telah menikahi anaknya. Maka jika menyentuhnya, maka seorang laki-laki tidak batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, siapapun kita tentu pernah punya rahasia atau aib yang tak ingin diketahui orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang menyebar aib orang lain. Tapi sebaliknya, jika menutupinya, Allah akan memberikan anugerah luar biasa di dunia dan akhirat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, tak ada seorang pun yang tak memiliki kesalahan dan aib semasa hidupnya. Seperti halnya aurat, bila tersingkap akan membuat seseorang merasa malu dan bisa menurunkan harga dirinya. Begitupun dengan aib, seseorang akan merasa terhina, sakit hati, bahkan marah bila ada orang lain yang berusaha mengorek-ngorek aib yang selama ini ditutup rapat-rapat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar saling menutup aib sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan yang tersebut, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah memperumpamakan tindakan gibah atau membicarakan aib orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Siapa di antara kita yang tega memakan bangkai saudaranya sendiri? Kotor, bau, menjijikkan, juga berpenyakit. Jangankan memakannya, menyimpannya saja kita tak akan sudi. Begitulah Allah memberikan isyarat pada kita bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain Allah persaudarakan atas ikatan iman. Maka dari itu sungguh tak layak bila kita bergembira saat aib saudara kita tersiar dan didengar oleh orang lain sedang kita tidak berusaha menutupinya. Bahkan menutupi aib adalah salah satu dari sifat Allah yang mulia. Allah mencintai bila sifat yang mulia ini pun tertanam dalam diri hamba-hambanya. Sifat menutupi aib diri sendiri maupun menutupi aib orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutup aib aurat. Maka jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup auratnya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, sangat tak pantas bila kita sebagai hambanya justru gemar membongkar aib sesama, lantas menyebarkannya, apalagi menjadikannya bahan lelucon dan hinaan. Terhadap perilaku seperti ini, Rasulullah SAW berpesan, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah mengintip aib mereka. Maka barang siapa yang mengintip aib saudaranya, niscaya Allah akan mengintip aibnya, dan siapa yang diintip Allah akan aibnya, maka Allah akan membuka aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraannya." Hadis riwayat Tirmizi. Sebaliknya, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menutup aib saudara mereka dalam sabdanya, "Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penutup aib dengan memberi imbalan bagi orang yang menutup aib saudaranya dengan cara menutup aibnya kelak di akhirat. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib seseorang di akhirat? Itu terjadi di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, tatkala tiba giliran bagi orang mukmin disidang oleh Allah di hari perhitungan. Saat itu Allah turunkan tirai penghalang dan Allah menutup proses persidangan amal itu, sehingga tak satu pun orang yang mengetahui, tidak juga mendengar isi persidangan Allah dengan hamba mukmin tersebut. Seseorang bertanya kepada Abdullah Umar radhiyallahu anhu, lalu berkata,
Wahai ayah Abdurrahman, pernahkah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang bisik-bisik yang terjadi di hari kiamat? Abdullah bin Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang hamba mukmin pada hari kiamat, lalu Allah mendatangkan penutup, lalu menutupi hamba mukmin tersebut dari pandangan manusia. Kemudian Allah berfirman kepada hamba mukmin tersebut, apakah kamu mengenal dosamu yang ini? Maka mukmin tersebut berkata, ya, wahai Rabbku. Hingga ketika Allah telah membuat dia mengakui semua dosanya dan dia memandang bahwa dirinya akan celaka, Allah berfirman, aku telah menutupi semua dosamu itu di dunia dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Maka orang itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi berkata, mereka itulah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Maka laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 18. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itulah Allah sangat murka terhadap orang yang justru senang mengumbar aib pribadi berupa perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Padahal sebelumnya Allah telah menutup aibnya agar terjaga harga diri dan kehormatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan pada orang yang mengumbar aib kemaksiatan dirinya kepada orang lain bahwa ia tak akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu. Padahal Allah telah menutupnya. Dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkesimpulan bahwa Allah tak akan membongkar aib seorang hamba yang baru pertama kali melakukan suatu perbuatan dosa. Allah akan menutupinya dari pengetahuan orang lain dengan harapan orang itu segera menyadari kesalahan dan dosanya tanpa perlu menanggung malu jika aibnya terbongkar. Atas dasar ini pula lah mengapa Umar radhiyallahu anhu tidak percaya dengan perkataan seorang pencuri yang tertangkap basah tengah melakukan pencurian. Kala itu sang pencuri ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, sudah berapa kalikah engkau mencuri? Sang pencuri menjawab, ini adalah kali pertamanya dia mencuri dan sialnya langsung tertangkap. Mendengar jawaban pencuri itu, Umar lantas menyanggahnya. Ia menganggap pencuri itu berdusta. Ini pasti bukanlah kali pertama orang tersebut mencuri, sebab Umar yakin bahwa Allah tak akan langsung membongkar aib seseorang saat pertama kali ia bermaksiat kepadanya. Dan akhirnya, sang pencuri itu pun mengaku dengan jujur, tindakan pencurian tersebut bukanlah yang pertama kali ia lakukan, yang ke-20 kalinya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, keberadaan anak-anak di dalam rumah tangga selalu menjadi penghias hidup ini. Suara tawa dan tangis anak membuat suasana rumah menjadi hidup dan bergairah. Maka tidak seorang pun tentunya mau hidup sebatang kara di hari senjanya tanpa memiliki anak dan cucu yang akan meramaikan suasana hidupnya yang telah berada di ujung waktu. Apalagi setelah meninggal tak ada yang bisa mendoakannya. Harta benda yang dimilikinya tidak akan ada yang mewarisinya kecuali kerabat-kerabatnya. Maka sangat wajar anak menjadi dambaan semua pasangan suami istri. Oleh karena itu, wajar jika kita mendapati banyak pasangan yang tidak dikaruniai anak berusaha dengan berbagai cara agar mendapatkan anak keturunan. Salah satu cara yang populer di masyarakat untuk mendapatkan anak adalah mengambil anak orang lain atau anak dari kerabatnya untuk diasuh layaknya anak sendiri. Usaha ini diyakini sebagai salah satu jalan untuk memancing kelahiran seorang anak dari rahimnya sendiri. Keyakinan ini semakin populer karena beberapa kasus orang yang mengambil anak sebagai pancingan setelah itu ternyata dengan ikhtiar yang dilakukan bisa mendapatkan karunia anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memang mengambil anak orang lain untuk diasuh seperti layaknya anak sendiri bisa memancing lahirnya anak sendiri? Sebenarnya mengambil anak orang lain sebagai pancingan ini tidak ada petunjuknya dalam agama. Bahkan tidak juga dikenal di negara-negara muslim lain. Keyakinan ini hanya ada di negeri kita. Namun begitu, bukan berarti mengangkat anak itu tidak ada manfaatnya. Bisa saja mengangkat anak itu menjadi penyebab Allah memberikan karunia anak padanya.
Mengapa? Karena mengambil anak orang lain untuk diasuh di dalam keluarga mengandung kebaikan, bukan suatu yang haram. Hal itu akan lebih tepat disebut dengan al-fa'al atau kebaikan yang menumbuhkan semangat. Karena banyak kebaikan dalam usaha ini, seperti memberi sandang, pangan, dan tempat tinggal, bahkan pendidikan dan kendaraan. Apalagi jika anak yang diambil untuk diasuh itu dari keluarga yang tidak mampu, maka lengkaplah kebaikan-kebaikannya. Bisa saja dengan semua amal kebajikan dengan mengangkat anak itu, Allah membalas niat tulus pasangan suami istri dengan cara memberi anugerah anak. Nabi SAW bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik akan melindungi dari ancaman keburukan, kehancuran, dan kebinasaan. Dan pelaku kebaikan di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal kelak di akhirat. Hadis riwayat Hakim. Jadi, bukan karena semata hanya karena mengambil anak orang lain saja pasangan suami istri mendapatkan momongan. Namun karena keberkahan yang ditimbulkan oleh amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Perlu diperhatikan, mendapatkan karunia anak atau tidak sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala tetaplah sama. Sebab setiap urusan orang yang beriman kepada Allah dan berbaik sangka terhadapnya pasti ada sisi positif yang bisa diraihnya. Nabi SAW bersabda, "Aku kagum dengan urusan seorang yang beriman. Sungguh setiap urusannya adalah kebaikan dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur maka itu lebih baik untuknya. Dan apabila ia ditimpa oleh kesusahan, ia bersabar, maka hal itu lebih baik untuknya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, bersabar adalah sikap yang harus ditempuh oleh setiap keluarga yang tidak memiliki anak. Kalaupun dia memutuskan untuk mengasuh anak sebagai pancingan, maka hendaklah dia juga bersabar dalam mendidik dan merawatnya. Sekedar memiliki anak saja namun melalaikan pendidikannya sehingga si anak tumbuh menjadi seorang yang tidak taat beragama dan tidak juga mendatangkan manfaat untuk keluarga dan bangsanya. Maka dalam kondisi demikian, anak tak lagi menjadi istimewa, tapi justru menjadi fitnah bagi keluarga. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah cobaan dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 15. Oleh karena itu, jika pasangan suami istri tidak memiliki anak, bukan berarti harus pasrah dan hanya bersabar menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala saja. Jika memiliki tekad dan niat yang baik, hendaknya berkaca pada Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah lanjut usia ditambah dengan sang istri yang secara medis disebut mandul, hanya satu yang dilakukan, yaitu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah motif dan niat Nabi Zakaria seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, kerabat dan ahli waris sepeninggalanku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Al-Quran Surah Maryam ayat 5 hingga 6. Kekhawatiran Nabi Zakaria karena tidak memiliki anak, menurut sebagian ulama tafsir, adalah kekhawatiran akan keturunan dari keluarganya yang akan melanjutkan estafet keagamaan dengan baik dan benar. Kalau bukan karena hal itu, kemungkinan Nabi Zakaria tidak akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki anak jika ingin memiliki amal jariah berupa anak soleh yang mendoakan setelah kematiannya? Bukankah itu mustahil bisa meraihnya karena tidak ada anak yang mendoakannya? Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Jika seorang tidak memiliki anak yang diharapkan kelak berdoa untuknya, namun di sisi lain Allah memberikannya harta yang lebih, tentu ia akan bisa menanggung hidup anak orang lain yang tidak mampu, menanggung biaya hidup, menanggung pendidikan. Syukur-syukur bisa menanggung seluruh kebutuhannya. Maka jika anak itu menjadi anak yang soleh, taat beragama, dan berguna untuk orang lain, maka saat itu dia telah membangun amal jariahnya. Walaupun anak itu bukan anaknya sendiri, namun karena andil besar yang ia lakukan, sampai akhirnya anak tersebut menjadi seorang yang alim dan soleh, menjadikannya tercatat sebagai amal jariah.
Oleh karena itu yang patut diingat, jika tekad dan niat memiliki anak itu tidak bertujuan baik terkait dengan urusan agama dan akhirat, maka anak bisa menimbulkan keburukan. Dalam hal ini Rasul SAW mengingatkan, sesungguhnya anak membuat seseorang menjadi pelit dan penakut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Astaghfirullah, alhamdulillah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.